warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada ibu-ibu dari SD 11 Tanjung Lago. SD berapa lagi sih? SD 1, SD 24. Saya mohon kesempatannya untuk hari ini untuk memaparkan aksi nyata saya untuk mengimbaskan di modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah, saya mulaikan. Sebelum saya perkenalkan diri, nama saya Sundari, saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin dari SD Negeri 1 Tanjung Lago. Ini adalah PP saya, pengajar praktik saya yaitu Ibu Zaleha SPD, dan Bapak fasilitator saya adalah Bapak Dr. Andes Haji IGD Mandera MT. Baiklah, saya mulai acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tap my hands, tap my legs, tap my nose, tap my nose, tap my body, pop, 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 everybody pop, 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 body, body, pop, 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 body, body, pop, pop. Shake my head, shake my soul, shake my waist, shake my hips. Shake, shake, shake my body, pop, 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 everybody pop, 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 body, body, pop, 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 body, body, pop, pop. Baik Bapak Ibu, di sini saya di slide hadirkan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita belajar tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Kira-kira? Tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Iya, ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti di akhir, oh iya, setuju atau tidaknya nanti ada di akhir. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Iya, ada yang setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Iya, ada yang setuju, ada yang tidak juga. Baik. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik. Ini pertanyaan pemantik. Kita masuk ke materi, Bapak Ibu. Ya. Di topik budaya positif ini ada 6 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Baik. Nah, di sini saya ada kertas. Nanti kita akan bermain, yaitu 2 orang. Yang satu menggepak tangan, yang satu meminta untuk membuka tangan tersebut. Di sini saya bagikan kertas. Silakan Bapak Ibu tulis hal yang menurut Ibu paling berharga. Terserah Ibu mau tulis apa di sini. Berpasangan, ini berpasangan ya Ibu-ibu, ini berpasangan karena tidak ada bapaknya di sini ya. Jadi Ibu-ibu berpasangan. Misalkan Ibu ya sama Ibu, silakan dipilih siapa yang mau jadi penggepak tangan, siapa yang mau menjadi pembujuk, ya membujuk. Nah, di sini saya kasih, boleh silakan siapa yang pembujuk dan siapa yang merayu. Nah, siapa yang ibuku sama ibu ini tadi, jadi berpasangan. Nah, oke, kita berpasangan. Baik, silakan disepakati dulu
siapa yang menulis hal yang berharga, boleh apa saja. Yang paling Bapak Ibu berharga di hidup Ibu berharga itu apa ditulis, tapi jangan dikasih tahu sama yang sebelahnya, jangan dikasih tahu. Kemudian ditutup di kepala erat-erat. Nah, teman yang satunya memujuk temannya untuk membuka. Sekuat tenaga, boleh menghardik, boleh sampai membentang, boleh, pokoknya bagaimana supaya teman tadi mau membuka kepalan tangan tadi. Dan yang satu harus bertahan dengan kepalan tangannya tadi. Baik, silakan Bapak Ibu ditulis. Iya, yang paling berharga menurut Ibu apa? Nah, terserah apa yang paling berharga. Oh, ada masih masuk di rumah, masuk rumah, itu yang paling berharga. Itu boleh, tapi di kepala. Baik, yang silakan kepal. Teman yang sebelahnya silakan untuk membujuk supaya dibuka. Silakan. Mau dikitik, mau dia silakan. Ya buka ya. Apa yang otomatis nanti? Sekeras mungkin Bu, kalau bisa. Jangan, boleh kalau dia. Ibu yang mempertahankan atau mau beri, silakan. Baik. Nah, baik, silakan dibujuk. Baik. Iya, Ibu silakan. Silakan Bu. Siapa yang mau kepal? Iya, silakan. Dibujuk sampai dia mau buka. Iya, baik, terima kasih Ibu-Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, nah dari ilustrasi tadi, dari hal yang sudah kita lakukan tadi, apa yang terjadi? Nah, tadi saya lihat Ibu Yeni akhirnya menyerah, dikasihkan kepala tadi. Ibu juga akhirnya dikasihkan, tapi saya lihat di situ tadi bertahan, dia bertahan tidak mau memberikan apa yang ada di kepalanya tadi. Iya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan tadi itu adalah teori kontrol. Jadi yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Nah, kalau Ibu Tati tadi bertahan, tidak memberitahu, dia bahwa saya tidak mau buka. Ini hal yang paling penting bagi saya. Jadi mau buka itu adalah dari sendiri. Nah, sekarang ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi ini konsepsi ya. Ilustrasi bahwa kritik dan dapat membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua pengalaman positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Nah, kira-kira ini teori kontrol atau bukan? Mana yang masuk di kontrol, yang bukan? Ini kita pelajari lagi. Nah, ini Bu, mengubah paradigma stimulus respon dan kontrol. Selama ini paradigma yang termasuk saya kita lakukan adalah stimulus respon. Nah, sekarang kita harus berubah ke kontrol. Baik. Nah, dalam stimulus respon realitasnya yaitu kebutuhan kita sama. Stimulus responnya. Tapi kalau teori kontrol realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau teori kontrol setiap itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya Bu ya, apalagi kita punya pendapat, pokoknya harus sama dengan aku.
Seperti itu, saya juga seperti itu. Kalau sudah berpendapat, bagaimana pendapat aku ini yang benar, seperti itu kan. Tapi padahal untuk tiar kotor, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus menghargai juga pandangan orang lain tadi. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon seperti genggaman tadi. Akhirnya menyerah. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi tetap Pak yang kita permainan kepala kanan tadi Pak ya, Bu ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulusnya. Padahal pada teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Misalnya saya mau mengontrol Ibu Wati, itu tidak bisa. Saya mau mengendalikan Ibu Yeni, itu tidak bisa. Seperti itu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, begitu membujuk tadi masih tidak bisa secara halus dengan kasar. Tolong buka Bu, tolong ya Bu. Kalau nggak dibuka, aku pukul Ibu. Nah, misalnya ya, seperti itu. Nah, tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pikir menang atau kalah, kontrol pikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah dalam teori kontrol itu. Semua benar. Seperti itu ya. Tidak boleh menyalahkan. Baik Bapak Ibu, kita disiplin. Apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Tapi kita menganggap disiplin berbeda. Kalau kita disiplin itu yaitu mendapatkan suatu kepatuhan. Itu Bu ya. Kalau dia datang tepat waktu, disiplin. Dia mengerjakan PR, disiplin. Itu sudah kita ya. Padahal disiplin yang sebenarnya itu adalah belajar. Sebenarnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan. Jadi disiplin itu harusnya kita lakukan itu yaitu untuk dapat untuk menghargai diri sendiri. Kita melaksanakan disiplin untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya tepat waktu saya tidak tepat, berarti saya belajar nyaman. Kalau saya tidak tepat waktu, pasti tinggal harus akan berdisiplin. Kalau saya akan terlambat, ibu guru. Nah, itu selama ini dimensi kita seperti itu bentuk disiplin itu, bahwa untuk kepatuhan. Padahal harusnya itu harus dari diri sendiri. Kalau saya datang terlambat, saya akan ketinggalan pelajaran untuk diri sendiri. Tapi selama ini murid, kalau saya datang terlambat, saya akan dihukum oleh ibu guru. Saya tidak boleh masuk ke kelas, saya disuruh ambil sampah, saya harus lari, misalnya seperti ibunya. Itu makna dari disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini Bu ya. Jadi nilai-nilai tidak apa-apa Ibu, kita lanjutkan saja ya. Karena lampu mati kita lanjutkan saja. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini yaitu sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa. Hafal ya Bu ya, profil Pancasila kita hafal. Apa saja Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak, ya, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong dan kreatif. Masuk ke teori motivasi, hukuman, peradaban dan institusi.
Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Pada teori motivasi ini ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yaitu motivasi yang berasal dari orang lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Iya, itu datangnya dari luar. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Kalau saya tidak melakukannya, nanti saya dihukum oleh ibu guru. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Ya. Kemudian, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, imbalan atau penghargaan. Kalau saya melakukannya, saya dikasih uang, misalnya. Kalau saya melakukan, nilai saya dikasih nilai 100, misalnya. Kalau saya melakukan, saya dapat ranking 1, misalnya. Itu motivasi datangnya dari luar. Yang harus kita ambil yaitu motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Itu motivasi intrinsik. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Kalau saya belajar dengan tekun, mungkin saya bisa dapat juara 1, misalnya. Kalau saya belajar, saya akan paham dengan materi yang dikasih oleh guru. Jadi motivasi datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ya, ibu-ibu. Nah, kemudian merdeka itu terlepas dari perintah, tetapi buat memerintah diri sendiri. Jadi kita yang memerintah diri sendiri. Kita mau jadi apa? Kita yang memerintah diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan atas perintah dari orang lain, tapi perintah dari dalam diri kita sendiri. Itu yang namanya merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara. Baik Ibu, di sini kita ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ayo, baik. Sekarang Ibu silakan tanggapi mana yang bentuk hukuman, yang mana yang bentuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ayo, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, masih ada yang bingung. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, ada yang hukuman. Ada yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman? Bingung? Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, konsekuensi? Baik. Sekarang kita lihat jawabannya yang benar. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ini ibu-ibu. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku itu dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Mengapa ibu-ibu dikatakan hukuman? Dia mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Akan merusak pikiran dia, akan merusak moral anak tadi, psikisnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah merupakan
hukuman. Ya betul tadi ya jawabnya hukuman. Kemudian diminta push up tadi hukuman. Betul sekali. Menggantikan kertas teman yang dicoret konsekuensi. Iya tadi benar sekali konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi. Karena dia yang melanggar, dibersihkan sesuai ya. Jadi konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian hukuman. Menghukum anak. Dan yang terakhir lari di lapangan basket selama 10 menit dalam pelajaran PJOK ialah konsekuensi. Karena di pelajaran PJOK wajar kalau disuruh lari kelilingi lapangan. Baik ya, sudah paham ya? Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Kalau belum paham, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Dia juga dihukum lari, mengas, capek, akan merusak psikis anak. Jadi untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, saya merupakan air. Itu konsekuensi yang harus walaupun itu pada setelah ada sedikit runtuhan ya, setelah itu selesai habis akan diingat. Tapi kalau bentuk hukuman itu akan terus bisa dalam waktu yang lama terus diingat oleh anak. Itu bentuk hukuman. Konsekuensi dia pada saat itu, misalnya dia marah atau marah, merajuk misalnya, hanya pada saat itu saja. Setelah dia melakukan apa yang sudah konsekuensinya, dia akan lupa. Itu bentuk konsekuensi. Kalau dia lari di pelajaran PJOK, dia malah senang karena dia pakai baju olahraga, pelajaran olahraga. Pada saat lari mungkin diri lari 2 keliling lapangan. Dia setelah lari dia sudah hilang habis. Itu bentuk konsekuensi. Tapi hukuman akan terus diingat dalam jangka waktu yang lama. Bapak Ibu, kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Ini saya sudah ada buat untuk kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas saya dan yang itu di ujung adalah keyakinan kelas. Nanti ada perbedaan antara kesepakatan dengan keyakinan. Sekarang apa? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa berbagi? Perbedaan antara peraturan dengan keyakinan, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Baik Ibu, peraturan itu hal yang dibuat secara sepihak. Misalnya dibuat oleh sekolah, misalnya dibuat oleh saya, ya itu namanya peraturan. Peraturan sekolah sudah ada, sudah dibuat kepala sekolah. Sebelum masuk sekolah kelas 1 sudah ada peraturannya. Sekolah ini masuknya jam 7.30, ya. Pulangnya jam sekian. Anak-anak harus pakai baju ini, pakai sepatu ini, itu sudah peraturan. Peraturan ditetapkan sepihak, peraturan. Tapi kalau keyakinan itu dilakukan secara bersama-sama. Keyakinan. Oke. Jadi yang mana Bu? Kesepakatan ada yang yakin keyakinan? Ya, yang keyakinan yang sebelah mana? Sebelah kanan keyakinan, sebelah kiri kesepakatan. Iya betul sekali Bu. Tepuk tangan Ibu-ibu. Berarti yang saya berikan tadi masuk di otaknya Bu ya. Yang saya jelaskan tadi. Betul sekali Bu. Yang sebelah kanan itu adalah keyakinan kelas. Mengapa Bu? Yang kanan keyakinan kelas, yang kiri kesepakatan kelas. Apa bedanya? Coba. Apa kira-kira? Kok ibu-ibu itu bisa membedakan? Kalau yang kanan itu keyakinan, kalau yang kiri kesepakatan. Apa Bu Yeni? Kalau yang sebelah kanan itu kan keyakinan dari itu kan. Yang saling menyayangi, semangat, peduli itu hal-hal positif tadi yang jadi keyakinan itu. Iya,
Betul sekali. Berarti ibu ya ini memperhatikan dari tadi. Iya, karena di situ ada kata-kata positifnya, ada nilai-nilai kebajikannya. Di sebelah kanan itu ada saling menyayangi, betul sekali yang dikatakan ibu ini. Saling menyayangi, ada semangat, ada kata peduli. Iya, itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi ibu-ibu yang belum ada kesepakatan kelas di kelasnya boleh dibuat. Ajak anak-anaknya membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Baik. Nah, ini selalu mengembalikan buku di tempatnya. Nah, kira-kira keyakinan kelasnya masuk di mana nih, ibu-ibu? Kalau mengembalikan buku di tempatnya, kira-kira atau jujur, peduli, kira-kira masuk keyakinan kelasnya apa ya? Peduli. Mengembalikan buku di tempatnya, dia minjam buku dikembalikan lagi, berarti bentuknya apa? Peduli. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira masuk ke mana ya? Saling menghormati, saling menyayangi, boleh, benar. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nanti kita buka. Dilarang menggunakan narkoba. Disiplin. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, sekarang kita buka ibu ya. Iya. Salah gano. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Sudah dibuat keyakinan kelasnya tanggung jawab. Banyak kalau tanggung jawab. Kalau sudah pakai dikembalikan. Kalau melakukan kesalahan bertanggung jawab, mengakui kesalahan itu bentuk tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, benar tadi saling menghormati atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Dilarang apa ini? Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Baik. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nih ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi inilah tujuan kebutuhan dasar manusia itu Bu ya. Nih, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, itu merupakan bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang diterima, dipedulikan, dihargai, bekerja sama. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, diakui, didengar, itu penguasaan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, itu kebebasan. Mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu merupakan kebebasan. Dan kemudian adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu merupakan kesenangan. Jadi manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kalau 5 kebutuhan dasar ini tercukupi, hidupnya akan bahagia, ibu-ibu. Kira-kira sudah memenuhi belum di kita yang 5 dasar kebutuhan manusia ini? Semoga semuanya sudah terpenuhi Bapak Ibu ya. Iya. Nah sekarang Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang-senang waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang hilang pada anak ini? Dari kebutuhan tadi ada 5 kan?
Ada bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dia ini? Kesenangan. Aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Harus tenang. Iya. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Jadi yang hilangnya kebutuhan apa ini? Iya, kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang hilang? Yo, kebutuhan apa yang hilang? Iya, cinta dan kasih sayang. Aku bosan, masa belajarku cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa yang dia kurang? Tuh, penguasaan. Kira-kira? Aku bosan katanya. Kira-kira? Kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman. Nah, kira-kira apa ini? Harga diri tadi masuk ke? Iya, harga diri. Ke penguasaan. Ya, baik Ibu. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Di mana 5 posisi kontrol ini, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mungkin selama ini kita, termasuk saya juga mengalami yang namanya menjadi seorang penghukum. Jadi kalau anak berbuat salah itu dihukum, tidak membuat PR, misalnya dihukum menulis sampai 100 baris, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi yang kita harus lakukan yaitu kalau bisa sebagai manajer, atau paling tidak kita bisa sebagai teman dan sebagai pemantau. Ya Bapak Ibu, kita akan lihat slide selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya akan menayangkan sebuah video. Mari kita simak bersama-sama. Kita akan menyimak video 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu. Iya. Kita saksikan bersama ya Bapak Ibu. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, ini video tentang posisi kontrol sebagai penghukum ya. Kita saksikan. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan. Ibu, Bapak Ibu, jadi apabila kita sebagai guru menjadi sebagai penghukum, itu tadi seperti di video tadi, maka dampak posisi bagi siswa yaitu murid menjadi pendendam, akan diingat Bapak Ibu sepanjang masa, terus tidak menyukai guru atau guru mata pelajaran yang diampu. Jadi siswa sudah tidak menyukai guru tersebut karena posisi guru selalu menjadi penghukum. Seperti itu ya, Bu ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjutkan videonya. Sudah. Baik, ini posisi pembuat merasa bersalah. Kita saksikan ya Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Nah, Bapak Ibu, pada posisi pembuat merasa bersalah ini, suara ya cenderung lembut, tenang, dengan kata-kata yang menyalahkan murid, tapi murid merasa bersalah. Di hatinya akan berdampak bahwa ia telah bersalah kepada ibu guru tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, Selanjutnya posisi teman. Kita saksikan videonya sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman. Bapak Ibu, pada posisi teman ini suara guru terlihat ramah, terus cenderung bersenda gurau untuk menghilangkan suasana yang tidak nyaman. Di sini guru sebagai mengajak murid untuk menyadari kesalahannya dengan cara ramah, bersanda gurau, dan membuat suasana yang tenang. Kemudian kita lanjut ke posisi teman sebagai pemantau. Kita saksikan ya Bapak Ibu. Suasana yang tercipta Ini adalah video posisi sebagai pemantau. Kita saksikan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya, itu tadi adalah video tentang penerapan posisi kontrol terhadap seorang pemantau, guru sebagai pemantau. Di sini anak diberikan konsekuensi atas apa yang ia lakukan, bukan penghukum, tapi memberikan konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Seperti Naren tadi yang terlambat datang sekolah, jadi dia menambah 20 menit lagi untuk menambah jam pelajarannya agar dia mendapatkan konsekuensi yang dia terima dari gurunya tadi. Lanjut yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kita saksikan video sebagai manajer. Baik, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Kita saksikan bersama-sama. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi dari posisi manajer ini guru memberikan solusi, menanyakan permasalahan, dan posisi kontrol sebagai manajer ini sangat disarankan untuk kita sebagai guru. Jadi dari 5 posisi kontrol yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi, bahwa posisi manajerlah yang sangat bagus, yang sebaiknya kita terapkan. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu, mari kita tinggalkan posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau memang belum bisa menjadi manajer, mari kita menjadi teman terlebih dahulu atau sebagai pemantau sambil kita menuju ke sebagai manajer. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, nah setelah kita menyaksikan video tadi, kita bisa mengisi pernyataan-pernyataan di slide kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk ke posisi mana? Posisi kontrol mana? Posisi kontrol mana? Pembuat bersalah, teman? Bagaimana Ibu? Kira-kira? Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira masuk ke posisi mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi dari video tadi sudah kita saksikan. Ayo, Ibu. Pembuat bersalah, pembuat rasa bersalah. Oke, kita nanti lihat. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk ke mana? Teman. Oke. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Kira-kira masuk ke mana itu Bapak Ibu? Ke teman. Baik. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu masuk ke mana? Masuk ke mana? Dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah kita tonton. Baik. Iya. Sekarang masuk lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Itu masuk ke mana? Bingung ya Bapak Ibu? Baik, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke pembuat merasa bersalah. Jadi muridnya merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu guru sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Betul sekali tadi sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itulah yang masuk posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kita harus menuju ke sebagai manajer. Bagaimana memecahkan masalah anak dengan sebagai manajer, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadi nanti, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di segitiga restitusi ini ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi
tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nih Bu, menstabilkan identitas. Nah, kata-kata untuk menstabilkan identitas supaya kita tidak menjadi guru yang penghukum, ya. Supaya kita tidak menjadi guru yang penghukum. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Dia berbuat salah, tapi kita tidak boleh. Kamu sudah berbuat salah, kamu saya hukum, tidak boleh. Tapi menggunakan kalimat yang positif seperti tadi, ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Seperti itu Bu ya. Ini kata-kata menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Guru-guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Seperti itu dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi apa? Apa yang kamu rasakan? Itu untuk menanyakan keyakinan. Jadi Bu, kita harus menghindari yaitu posisi penghukum. Kira-kira ibu-ibu sekarang posisinya sampai di mana ibu? Misalnya dengan anak-anak. Menjadi penghukum kah? Menjadi teman kah? Menjadi pemantau kah? Pulang kamu sudah tidak buat PR, pokoknya pulang. Itu adalah posisi penghukum. Tidak boleh ibu, tidak boleh. Posisi penghukum itu harus kita tinggalkan. Saya juga pernah merasakan bahwa menjadi posisi penghukum itu bukan pernah tapi sering menjadi seorang penghukum itu sering. Dan sekarang kita harus berubah menjadi seorang yang manajer, kalau bisa manajer, atau pelan-pelan menjadi teman, pemantau. Tapi hindarilah yang menjadi penghukum. Mencubit anak, menghardik anak, mencaci anak, mengatai anak, itu tinggalkan, jangan lagi ibu-ibu. Paling tidak kita jadi teman. Kalau sudah jadi teman, naik lagi ke levelnya jadi pemantau. Yang lebih bagus lagi kita menjadi seorang manajer bagi anak. Iya Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi tadi, saya ada video contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi tadi itu dapat laporan dari Komnas. Katanya kamu bertengkar ya sama Musa? Ya. Iya Bu, saya kesal sama Moza. Kenapa kesal? Moza selalu mencontek hasil tugas saya Bu. Oh gitu. Ya wajar lah kalau kamu merasa kesal dan ini juga kalau ada di posisi kamu pasti melakukan hal yang sama. Nah itu adalah yang cek video yang barusan tadi itu adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi tidak boleh kita langsung ngomong, misalnya langsung, kenapa kamu melakukannya, kenapa ini, kenapa itu, tidak boleh. Tapi harus menggunakan kata-kata yang positif. Kita lanjutkan ya Bu ya. Apa yang melakukan kalian? Ya, ini validasi tidak bisa. Saya juga bagi Moza dengan kata-kata yang kasar. Oh begitu. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya ya. Iya Bu, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi Moza saya yang mencontek. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena Musa telah mencontek perbuatanmu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya sampai kamu mukul. Iya Bu. Sekarang coba kita
beberapa hari ini kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 3 kali, Bu. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Haisa, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Haisa sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Haisa sering datang terlambat? Saya sering begadang. Main HP, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas seperti apa yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Bu, saya menyesal dan saya ingin minta maaf. Iya, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan hidup lebih awal, Bu. Iya, bagus. Berarti Aisyah sudah menemukan solusinya. Semoga kamu tidak datang terlambat lagi ya ke sekolah. Ya, Bu. Sekarang silakan kamu masuk ke kelas. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Jadi itu adalah contoh segitiga restitusi. Jadi kita tidak boleh, misalnya anak itu berbuat salah, kita menjadi penghukum, tidak boleh. Tapi kita menggali melalui restitusi tadi, melalui segitiga restitusi, menggali anak itu sendiri, menanyakan apa yang ia lakukan, apa tindakan dia, dan bagaimana anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi bukan dari kita, dari anak itu sendiri. Kita menggali dari anak itu sendiri. Apa penyebabnya? Apa penyebab dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia marah-marah? Nah, terus tidak boleh kita menjadi penghukum. Tidak boleh kamu marah-marah. Tidak boleh kamu marah-marah. Kamu apakah dari teman kamu? Tidak boleh. Tapi harus mencari tahu dengan menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ditanya apa yang ia lakukan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak itu tidak menjadi kita sebagai guru tidak menjadi penghukum. Baik, ibu-ibu. Dan terakhir, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk pemaparan saya ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Yang tidak baik ditinggalkan, yang bagus boleh dijadikan referensi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Coba di depan
beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu datangnya dari luar, misalnya dari sekolah, dari ibu guru, itu sudah ditentukan. Tapi kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, yang datang dari dalam diri kita sendiri, dari anak ibu guru, dari ibu. Contoh, disiplin. Nah, disiplin. Nanti kalau disiplin apa? Datangnya tepat waktu. Apalagi contohnya? Apa? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Iya, nah tapi keyakinan kelas itu kalimatnya tidak boleh berupa kalimat negatif. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan merupakan kalimat negatif. Jangan menggunakan kata-kata tidak atau dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh menggunakan kata tidak, dilarang. Jadi bagaimana supaya dia menjadi kalimat positif? Menjaga kebersihan kelas. Jadi disiplin, menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Jujur, ya nak? Nah, apa jujur? Contohnya jujur. Tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong. Itu katanya jujur. Terus apa lagi? Saling menghormati. Tidak boleh mengata-ngatain kawan, ya. Paham ya? Ya, itu namanya kita akan membuat keyakinan kelas 4A. Nanti keyakinan kelas itu harus kita jalankan bersama-sama. Nah, keyakinan yang sudah dibuat itu harus dijalankan karena keyakinan itu datang dari diri sendiri. Ya, jadi harus dijalankan. Nah, sekarang ibu akan memberikan kertas ya. Nanti anak ibu guru menuliskan satu keyakinan yang kamu mau. Ya, satu keyakinan terserah apa yang ada di dalam hati kalian. Apa itu disiplin, atau apa itu jujur, apa itu saling menghormati, atau menjaga kebersihan. Boleh bebas, silakan ditulis di kertas warna pink dan warna hijau ya. Nah, nanti kalian tulis satu saja, tidak usah lebih. Nanti kalau sudah ditempelkan di depan ya, ditempel di depan. Nanti yang mana yang ada sama kita ambil satu saja. Oke? Paham? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ibu bagikan. Yang cewek warna pink silakan ditulis apa kesepakatan yang ingin kalian tulis. Satu saja. Boleh. Ini yang laki-laki ibu kasih warna hijau. Yang laki-laki ibu kasih warna hijau. Silakan tulis keyakinan kelas yang kalian mau. Silakan. Iya, ini ibu bagi ya. Tulis keyakinan kelas yang kalian mau. Boleh. Boleh jujur, boleh peduli, boleh iya dibuat nama. Dibuat nama terus apa kelasnya yang mau kalian tulis. Ya. Silakan satu saja. Silakan ditulis keyakinan yang kamu mau lakukan. Iya, dibuat namanya dulu. Silakan. Satu saja. Iya. Fisma mikir ya. Dan kelas Fisma mau apa ya? Boleh. Boleh jujur, boleh disiplin, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas, terus peduli, boleh. Sudah semua? Baik, kalau sudah silakan ditempel ke depan ya. Satu-satu dari sini silakan ditempel. Satu-satu bergilir, kelompok ini dulu ya. Silakan duduk lagi. Oke, silakan duduk lagi. Boleh, silakan ya. Boleh. Ya, duduk lagi yang sudah duduk. Yang sudah duduk bergilir, yang sudah duduk. Oke.
hati ya.